Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat kurma yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kehendaknya Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mampu kita jaga, kita syukuri dalam bentuk beramal soleh, memaksimalkan momentum Ramadan ini untuk peningkatan amal-amal ibadah kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat kurma yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya Allah memanggil kita, bagi kita yang tergolong ke dalam orang-orang yang beriman. Maka panggilan iman ini hendaknya menjadikan kita termotivasi, bersemangat dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun kebanyakan orang hari-hari ini memahami puasa itu hanyalah sekedar menahan diri dari makan dan minum. Padahal sejatinya puasa Ramadan adalah bulan di mana kita tidak hanya menahan diri dari nafsu makan dan minum, melainkan kita harus menahan diri kita, menahan mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan telinga kita untuk tidak mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan hati-hati kita untuk tidak berprasangka buruk terhadap saudara-saudara kita, menahan lisan-lisan kita untuk tidak melakukan ghibah terhadap saudara-saudara kita, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita. Karena sejatinya ketika kita melakukan yang demikian, maka inilah yang dapat merusak pahala-pahala yang harusnya kita raih di bulan Ramadan. Sahabat kurma rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang disampaikan oleh Allah tersebut ada kalimat menyebutkan agar kita berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Kalau kita belajar, mempelajari bagaimana para sahabat Rasulullah terdahulu dalam berpuasa, ketika mereka berpuasa, mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan dan juga merusak pahala puasa. Maka dari itu kita hendaknya belajar agar kita bisa menjadi orang-orang yang mungkin tidak sempurna seperti para sahabat, tetapi kita berupaya seoptimal mungkin agar kita mampu menjadi orang-orang yang memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk mengoptimalkan diri kita dalam beramal soleh. Tidak hanya sekedar menahan diri dari puasa, makan maupun minum, tetapi kita harus mempuasakan diri kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, bahkan hati-hati kita
agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, momentum Ramadan kita tahun ini, mari kita jadikan momentum Ramadan yang terbaik dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk mengoptimalkan amal-amal soleh, amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita lakukan hari ini, setiap yang kita alami hari ini, yakinlah semata-mata itu ujian dari Allah, dan kita harus mampu sabar menghadapinya dan tetap beramal soleh dalam bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri kita semua, khususnya diri saya pribadi, dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.